Halo Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 331 sudah rilis nih. Di episode sebelumnya, Xiaoyan terjebak dalam dunia mimpi mematikan yang disusun oleh penguasa ilusi mimpi, di mana kon penguasa Taisu bersama Bing Leidong dan Yao Nantian melancarkan pengepungan untuk melenyapkannya. Menyadari bahwa ini adalah jebakan yang telah direncanakan jauh hari dan hampir tanpa celah untuk kabur, Xiaoyan telah menunjukkan keteguhan dan keberanian tanpa rasa gentar. Ketiga musuh mengerahkan kekuatan puncak mereka secara bersamaan, bertekad membunuhnya sebelum ia tumbuh semakin tak terbendung. Di ambang kematian mutlak, Xiaoyan justru memilih menyerang lebih dulu, memicu pertempuran dahsyat yang mempertaruhkan hidup dan masa depan semua pihak. Xu Zong, Bing Leidong, serta Yao Nantian kali ini memiliki tujuan yang sangat jelas. Mereka sama sekali tidak berniat membuang waktu berlarut-larut menghadapi Xiaoyan. Begitu pertempuran dimulai, ketiganya langsung melancarkan jurus pembunuh yang sangat kuat. Namun, tekanan itu saja jelas belum cukup untuk membunuh Xiaoyan. Pada saat itu juga, cahaya pertempuran meledak dari dalam matanya. Tanda bintang putih di antara alisnya berkedip liar. Sementara tubuh raksasanya yang membentang hingga jutaan zang berubah menjadi bayangan samar sebelum runtuh dan menghilang. Sosok aslinya kembali ke wujud yang tampak biasa. Xiaoyan segera mengerahkan tubuh sejati dewa kuno super raksasa untuk menghadapi serangan. Menghadapi hukum kegelapan milik penguasa Taisu, satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan mempertemukan hukum dengan hukum. Di sekeliling tubuhnya, api tiga warna bergolak hebat, disusul oleh sambaran petir yang menyapu langit. Kekuatan asal di dalam dirinya berubah menjadi kekuatan hukum yang dahsyat dan langsung digunakan untuk menahan serangan musuh. Adapun segel pengurungan milik Yao Nantian yang dimaksudkan untuk membatasi gerakannya bahkan belum sempat benar-benar bekerja. Sebelum Xiaoyan sempat bertindak, cahaya biru dari Guyan telah menyapu ke segala arah dan dengan mudah menghancurkan pengurungan tersebut. Aura es dingin milik Bing Leidong jika digunakan pada masa lalu ketika Xiaoyan masih lemah, memang akan menjadi ancaman yang nyaris mustahil dihadapi. Namun kini kekuatan Xiaoyan telah meningkat jauh melampaui sebelumnya. Dengan satu gerakan pikiran, ia membentangkan wilayah abadi miliknya, penjara ilahi abadi, bulan ilahi segala api. Berpusat pada tubuh Xiaoyan, lautan api segera menyebar dan berbenturan langsung dengan energi es dingin milik Bing Leidong. Api dan es saling menekan, menciptakan keseimbangan kekuatan yang mengejutkan. Untuk sesaat, kedua kekuatan itu berada dalam kondisi yang benar-benar seimbang. Menghadapi tiga eksistensi, tingkat kelima sekaligus, Xiaoyan tidak hanya mampu bertahan, tetapi benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung seimbang. Meski perasaan krisis yang kuat terus menghantam batinnya, saat benar-benar bertarung dengan ketiga sosok ini, ia justru merasa bahwa ancaman tersebut hanyalah sebagian dari bahaya yang sebenarnya. Apakah variabelnya berasal dari penguasa ilusi mimpi atau masih ada eksistensi lain? Xiaoyan merenung sejenak, alisnya sedikit berkerut. Namun saat ini bukan waktunya berpikir terlalu jauh, prioritasnya adalah menaklukkan ketiga orang ini terlebih dahulu. Namun sekejap, tangannya bergerak cepat membentuk segel. Sebuah teratai api amarah Buddha tiga warna pun terbentuk. Namun Xiaoyan tahu ini saja belum cukup. Dia kemudian membentuk teratai petir tiga warna, lalu dengan paksa memadatkan dan menghantamkan kedua teratai tersebut menjadi satu, menciptakan teratai ganda petir dan api. Teknik bertarung yang dipenuhi kekuatan kehancuran ekstrim ini sudah sangat lama tidak ia gunakan. Namun seiring peningkatan kekuatannya, waktu yang dibutuhkan untuk mengerahkan teknik ini telah berkurang drastis. Teratai ganda petir dan api yang mengandung kekuatan mengerikan itu berpusat pada Xiaoyan. Api dan petir menjelma menjadi bentuk nyata, menyerupai sekuntum teratai yang tampak indah dan tenang di permukaan. Namun di balik keindahan itu tersembunyi kekuatan kehancuran yang menakutkan. Gemuruh dahsyat pun terdengar, namun kekuatan ledakan tidak menyebar dengan segala arah. Sebaliknya, energi tersebut mengamuk secara liar hanya dalam ruang yang telah ditentukan. Ia menandakan satu kemajuan besar bagi Xiaoyan. Ia kini mampu mengendalikan cakupan dan kekuatan teknik bertarungnya dengan sangat presisi.
Berbeda dengan teknik-teknik sebelumnya, di mana sebagian besar kekuatan terbuang akibat penyebaran energi, kini seluruh daya hancur benar-benar terkonsentrasi dan dilepaskan secara maksimal. Di bawah tekanan teratai ganda petir dan api, setiap serangan dari ketiga lawan itu hancur seketika. Api dan petir yang digunakan Xiaoyan adalah bentuk hukum paling murni, hukum yang secara alami syarat dengan kegilaan dan kehancuran. Energi tersebut kemudian berubah menjadi naga-naga raksasa dari api dan petir yang menerjang langsung ke arah ketiga musuhnya. Namun, bukan berarti serangan ketiganya sama sekali tidak berpengaruh. Justru karena tekanan yang mereka berikan sejak awal, Xiaoyan terpaksa langsung menggunakan teknik pamungkasnya. Ia tahu betul jika pertempuran ini berubah menjadi perang berkepanjangan dan ia gagal menyingkirkan mereka dengan cepat, situasi akan semakin tidak menguntungkan. Ia tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Ketiga ahli itu jelas tidak gentar oleh serangan Xiaoyan. Setelah menggunakan berbagai metode untuk menetralisir gempuran tersebut, mereka kembali melancarkan dengan serangan dengan ganas. Tetapi kelemahannya juga jelas konsumsi energi yang sangat besar. Aku ingin melihat sampai kapan kau bisa bertahan. Di belakang Suzu, hukuman kegelapan yang pekat kembali bergerak, menjelma menjadi tangan-tangan hitam raksasa yang mencengkram ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera menggerakkan pikirannya, kekuatannya melonjak keluar tanpa kendali, dan jiwa alam void meledak sepenuhnya. Benang-benang putih mulai terbentuk di udara, tanda bahwa kekuatan jiwa telah terwujud secara fisik. Ia perlahan mengangkat tangannya, kabut putih kekuatan jiwa berkumpul di ujung jarinya, membentuk teknik yang dikenal sebagai jari penggetar jiwa, sebuah teknik yang ia pahami sendiri dan bahkan lebih selaras dengan dirinya dibandingkan teknik warisan para leluhur. Jari raksasa yang terbentuk dari kabut jiwa membesar hingga mampu menyelimuti seluruh ruang tempat ketiga musuh berada. Namun ketika serangan itu hendak dilepaskan, cahaya-cahaya cemerlang tiba-tiba meledak dari sekeliling dan menghantam jari raksasa tersebut. Dalam sekejap, serangan jiwa Xiaoyan hancur berkeping-keping. Bersama dengan itu, serangan dari Suzu dan dua lainnya kembali datang. Xiaoyan langsung memahami siapa yang mengagalkan serangannya, itu pasti ulah penguasa ilusi dan mimpi. Di dalam wilayah mimpinya, kekuatan jiwa lawan jelas lebih unggul darinya. Gangguan mendadak ini tidak hanya menggagalkan serangan jiwa Xiaoyan, tapi juga membuatnya membuka celah besar. Jiwanya bergetar hebat akibat teknik yang dipatahkan secara paksa. Suzu dan dua rekannya yang syarat pengalaman tempur tentu tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Pada detik jari raksasa itu runtuh, 3 jurus pembunuh dilepaskan secara bersamaan dan menghantam ke arah Xiaoyan. Meski terkejut, Xiaoyan tidak panik, namun tekanan yang ia rasakan meningkat berkali-kali lipat. Jadi ini peringatan darimu bahwa di sini tidak boleh menggunakan serangan jiwa, pikirnya cepat. Menghadapi kepungan 3 musuh, ia sadar bahwa ia harus menyingkirkan satu di antaranya secepat mungkin agar dapat mengendalikan jalannya pertempuran. Sambil berpikir, Xiaoyan melangkah maju dan menginjakkan kakinya dengan keras, langkah mengguncang dewa diaktifkan. Bayangan kaki muncul bertumpuk satu demi satu, membuat seluruh ruangan bergetar hebat. Gelombang getaran dari langkah-langkah itu langsung berbenturan dengan serangan ketiga musuhnya. Seiring meningkatnya kekuatan Xiaoyan, teknik-teknik warisan Zhushang yang ia kuasai pun ikut bertambah dahsyat. Teknik ini tetap menjadi salah satu senjata terkuatnya. Ye Tian, cepat kembali, bertarunglah bersamaku. Xiaoyan mengirimkan pesan melalui bendera penekan jiwa kepada Ye Tian, yang telah pergi sejak memasuki dunia Shanghai. Pertempuran di hadapannya terlalu rumit untuk dihadapi sendirian. Semua kekuatan yang ia miliki harus dikerahkan. Kali ini, Ye Tian segera merespon setelah pelajaran pahit sebelumnya. Sikapnya jauh lebih patuh. Suzu memiliki fondasi kekuatan yang sangat dalam dan sulit dibunuh. Di antara Bing Ledong dan Yao Nantian tampaknya lebih mahir menggunakan senjata ilahi dan harta karun. Kemungkinan besar juga memiliki artefak pertahanan tingkat tinggi. Kalau begitu, target pertama adalah Bing Ledong. Dalam situasi ini, Xiaoyan sama sekali tidak merasa terpojok atau terdesak.
Meski tampak seolah ia dikepung oleh tiga ahli tingkat kelima keabadian dewa, kenyataannya jika penguasa ilusi dan mimpi diperhitungkan, ia sedang menghadapi 4 musuh sekaligus, dengan satu di antaranya memiliki kekuatan yang masih belum sepenuhnya terungkap.